Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini terambil dari Yeremia pasal 15 ayat 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa Anda pernah merasa stres atau bahkan depresi ketika memilih hidup dalam kebenaran? Tidak perlu kecil hati, semua nabi pernah mengalaminya. Elia pernah lari dan bersembunyi dari tekanan Ahab dan Isabel, bahkan ia meminta agar Tuhan segera mengakhiri hidupnya. Nah, Yeremia juga demikian, dia merasakan duka yang mendalam karena perlakuan saudara sebangsanya. Yeremia dianggap pengacau, dianggap pencidera bangsa, bahkan dianggap musuh orang banyak. Padahal Yeremia hanya melakukan tugas panggilannya untuk menyatakan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yeremia menjadi sangat sedih dan bergumul. Hal ini tergambar dari perkataannya yang menyesalkan ibu yang melahirkannya ke dalam dunia. Bahkan saking sedihnya, dia menyesali hidupnya dan mau meninggalkan pelayanannya. Sangat sedih, bukan? Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, tugas Yeremia tidak mudah. Dia diutus Tuhan untuk memberi teguran kepada umat yang melupakan panggilan kudusnya. Ke tengah masyarakat yang sudah menganggap ketidakadilan dan ketimpangan sosial sebagai hal yang biasa, Yeremia harus menyerukan agar bangsa Israel segera bertobat. Pemimpin bangsa dan pemimpin rohani telah tersesat dengan pengaruh cara pikir dunia yang menganggap bahwa kuasa yang mereka miliki adalah seperti privilege atau menganggap diri sebagai titisan dewa, sehingga mereka harus dilayani dan dilindungi. Dampak dari sesat pikir yang tersistematis itu menjadikan bangsa Israel dan Yehuda tidak lagi mempraktikkan hidup sebagai umat Allah. Dosa pemimpin berdampak pada kerusakan sosial seluruh umat. Sobat yang Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, Yeremia harus berbenturan dan menentang kenyamanan sistematis atau kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Akibatnya Yeremia menjadi musuh penguasa. Bayangkanlah, tentunya stres bahkan depresi akan dialami oleh siapapun yang melawan arus utama. Ancaman fisik, pengucilan sosial, dan juga tekanan mental dialami oleh Yeremia. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa adalah hal yang wajar jika kita merasa tertekan dan bergumul untuk hidup benar, untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, dunia akan membenci kita. Saudara yang kasih Tuhan, dalam ilmu arsitektur ada dikenal istilah resiliensi, yang diartikan sebagai kelentingan atau kelenturan kayu, yang membuat bangunan dari kayu bisa lebih bertahan dari guncangan, baik itu guncangan gempa dan tekanan. Istilah resiliensi juga dipakai dalam ilmu psikologi sebagai ketangguhan psikospiritual yang memampukan manusia hidup dengan berbagai tekanan dan pergumulan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan ketangguhan atau ketahanan hidup dalam pergumulan. Kuncinya adalah kembali kepada Tuhan. Artinya mengarahkan pandang dan orientasi hidup hanya kepada Tuhan semata. Tertuju kepada Tuhan, tinggal di dalam Dia. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan tahu betapa kita lelah dan berbeban berat. Tuhan tahu kesedihan kita. Firman Tuhan mengajak kita untuk kembali kepadanya. Ingatlah undangan Tuhan Yesus kepada semua orang yang lelah. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jika engkau merasa lelah, sedih, patah semangat karena pergumulan yang engkau hadapi, ingatlah untuk datang kembali kepada Tuhan. Percayalah, engkau akan mendapatkan kelegaan dan semangat baru untuk tetap melayani Tuhan dan sesama. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.